Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama gue Chandra Sanika dari Tricking Dulu Baru Kamu. Di video kali ini gue akan bahas gimana sih caranya dapet cuan dari tricking. Emangnya bisa? Sebelumnya disclaimer dulu kalau cara yang akan gue share ini belum tentu bisa bikin lo jadi kaya raya, tapi setidaknya bisa cukup. Cukup di sini adalah bisa buat makan sehari 3 kali dan bisalah buat beli-beli barang yang lo pengen seperti motor ataupun smartphone. Nah, sebelumnya gue mau sedikit cerita dulu nih tentang pengalaman kerja gue. Jadi dulu gue tuh awal-awal lulus SMA langsung kerja di bokap gue, jadi penjual bunga di Jakarta Barat. Itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Tapi emang dasarnya gue suka olahraga, gue sempetin buat nyari-nyari komunitas parkour atau capoeira. Pokoknya olahraga akrobatik lah. Dan akhirnya gue nemu komunitas parkour Jakarta di Taman Kriya Loka, Senayan. Tapi ternyata di sana gak boleh salto-saltoan, karena dulu tuh parkour memang gak boleh salto. Nah, gue nyari lagi deh, dan akhirnya dapet. Nama komunitasnya Jumper di Pintu 4 Gelora Bung Karno. Berbulan-bulan latihan di sana, gue seneng banget karena mereka jago-jago saltonya. Dan gue langsung mikir, ini dia yang gue cari. Gue mau gabungin taekwondo gue dengan salto-saltoan. Singkat cerita, gue ketemu sahabat gue sekarang namanya Fatwa Ramadan. Dan dulu tuh dia udah jago banget. Jadi si Fatwa ini emang dari dulu sampai sekarang jago banget. Terus ketemu juga yang namanya William Ken. Setelah cukup saling kenal dan ngerasa punya passion yang sama, akhirnya kita sepakat buat bikin yang namanya komunitas Tricking Jakarta, atau kalau sekarang namanya Hyper Hacken. Nah, kayaknya udah cukup nih kenalannya. Tapi karena bahasan kali ini adalah tentang dapat cuan dari tricking, pasti beberapa dari kalian bakal bertanya-tanya tentang kerjaan gue. Jadi seperti yang tadi udah gue bilang, gue sempat kerja jadi penjual bunga dan itu cukup lama. Kemudian gue kerja di PT alias buruh pabrik sekitar 8 bulanan karena gak kuat, jenuh banget. Jadi buat teman-teman yang gak tahu kerja di pabrik itu kayak gimana, di pabrik itu kita kerja hampir sama persis setiap harinya, ngelakuin hal yang sama, jam yang sama, orang-orang yang sama, dan gue gak bisa seperti itu karena kayak jenuh banget lah pokoknya. Dan juga pernah jadi security alias satpam. Gue jadi satpam di Honda Pasteur di Bandung sekitar 8 bulanan. Botak, hitam, pokoknya beda banget sama yang sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Mungkin sebelumnya kalian pernah dengar seminar tentang cara sukses atau cara jadi kaya raya, yang pembicaranya keren banget, bahasanya elit campur bahasa Inggris, pokoknya kedengarannya keren lah. Tapi nyatanya gak work, gak bekerja alias gak berfungsi sama lo. Hanya ngasih kulitnya aja dan lo cuma diputer-puter kayak di labirin. Gue minta kalian tenang dulu aja karena di sini gue akan bahas dan jelasin sesimpel mungkin dengan bahasa yang gue bilang bahasa anak SD lah. So, bikin diri kalian senyaman mungkin dan coba dengerin kata-kata gue sekarang. Cara dapet cuan dari tricking, tentu dengan kerja. Nah, pertanyaannya, pekerjaan seperti apa yang cocok? Kalau lu trickers, kerja di pabrik, masuk jam 9, pulang jam 5 sore. Sabtu Minggu mau latihan tapi bawaannya capek karena Senin Jumatnya udah kerja. Pasti lu gak mau seperti itu dan lu gak mau itu terjadi. Gue pernah ngalamin dan rasanya gak enak. Nah, di sini gue akan sharing pengalaman gue kerja sesuai hobi alias hobi yang dibayar. To the point aja, pertama lo bisa kerja di tempat-tempat seperti trampolin park. Gua sendiri hampir semua trampolin park di Jakarta udah gue jajaki karena dulu gue bosenan. Jadi 1 tahun sekali gue pindah dari trampolin park satu ke trampolin park lainnya. Dari Amped, Hubi, Fun and Fit sampai sekarang di Bowen Street. Uniknya pekerjaan-pekerjaan seperti ini akan lebih cenderung melihat skill kita ketimbang ijazah kita. Jujur waktu gue masuk Amped, gue ngelamar tanpa ijazah karena ijazah gue masih di Bandung. Dan gue gak bawa dokumen-dokumen gituan lah ke Jakarta. 1 tahun kemudian gue masuk ke Hubi, sama juga gue gak bawa ijazah. Gue cuma bilang gue basicnya dari tricking. Waktu itu yang interview gue namanya Tama kalau salah, anak parkour Tangerang lah. Kemudian gue diterima. Kemudian muncul pertanyaan kalian, bang di daerah gue gak ada tempat trampolin, gimana dong? Nah, ini masuk ke cara kedua. Cara kedua adalah lo buka kelas. Lo buka kelas bisa berbentuk banyakan sekaligus ataupun private. Private itu biasanya kita datang ke rumah murid kita, kemudian kita ajarin sana. Gue pun ngalamin buka private, gue buka kelas nancak, gue datang ke rumahnya dan gue ajarin. Contoh lainnya misalnya ada Mas Didut dari Skywalker, ada juga Fatwa Ramadan, dan ada juga Bang Yoga, Yo 360. Mereka ini adalah orang-orang yang cari cuan dari tricking. Kalau mereka bisa, gue yakin lu orang juga pasti bisa. Tapi ada beberapa hal yang harus lu pelajari dan lu mengerti terlebih dahulu. Salah satunya adalah ketika kita ngajar, murid kita tidak boleh cedera. Jika murid kita cedera, maka kita adalah kriminal. Banyak banget yang mau gue share tapi videonya udah kepanjangan, jadi gue bakal lanjutin di next video. Tapi kalau lo suka, boleh dong DM gue, bang, gue mau tahu lanjutannya. Karena, coba lo renungin, bukankah lebih enak kalau kita kerja sesuai hobi kita? Bukankah lebih enak kalau hobi kita dibayar? Gue abang lo, salam tricking dulu baru kamu.